Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengakses e-learning, ya, e-learning sebagai bahan atau media untuk kita belajar, gitu ya. Dan kalian karena kondisi pandemi seperti ini, kalian memang harus belajar dari rumah, gitu ya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana caranya untuk masuk ke e-learning khusus untuk para siswa kelas 10. Gitu ya. Tapi untuk para siswa yang kelas 11 dan 12 mungkin caranya masih sama ya. Dan untuk alamatnya yang membedakan gitu ya. Kalau misalkan untuk kelas 10 kita menggunakan e-learning.magnis.sch.id. Kemudian untuk kelas 11 itu kita menggunakan cipinter.magnis.sch.id gitu ya. Ini sebagai contohnya, kalau kalian memang masih bingung untuk alamatnya ya, untuk alamatnya kalian bisa dilihat saja di layar ya. Besar dulu agar lebih jelas lagi ya. Tadi buat saja. Kemudian untuk yang kelas 10 ya, untuk yang kelas 10 kalian bisa akses untuk pembelajaran, kalian bisa akses e-learning titik magnis titik sch titik id ya. Ini untuk kelas 10 semua jurusan ya. Jadi kalian bisa mengakses alamat ini. Kemudian untuk yang kelas 11 nya kalian bisa akses juga alamat link yang di bawah gitu ya. Yang e-learning ini kalian ganti saja nih untuk yang kelas 11 dan kelas 12 jadi cipinter ya. Ini untuk kelas 11 dan kelas 12 gitu ya. Kalian bisa akses kedua link ini. Yang di atas ini untuk kelas 10 dan untuk yang kelas 11 atau 12 menggunakan yang cipinter magnis ID gitu ya. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Kita pertama kalian buka dulu Google Chrome ya, atau kalian selain bisa menggunakan Google Chrome ya kalian bisa menggunakan Firefox, Mozilla Firefox ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan ya browser lain lah ya yang mendukung untuk pencarian di internet gitu ya. Nah, salah satu lagi untuk syarat kalian bisa mengakses e-learning yaitu yang utama kalian harus punya koneksi internet yang stabil gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan koneksi internetnya agak sedikit lambat ya kalian bisa gunakan internet tetangga, ataupun misalkan kalian bisa beli paket yang lebih baik lagi gitu ya, karena ada beberapa provider yang memang menyediakan paket yang murah dan cepat gitu ya. Untuk providernya nanti saja di belakang ngobrol ya. Kemudian satu lagi syarat kalian bisa masuk ke learning, kalian harus mempunyai username dan password ya. Username dan password yang memang telah diberikan oleh pihak sekolah ya. Contohnya seperti ini username passwordnya. Ini untuk yang kelas 10, kemudian ini yang untuk kelas 11 ataupun kelas 12 gitu ya. Kalian bisa lihat saja, kita bisa lihat saja username dan passwordnya gitu ya. Kemudian kalian buka e-learningnya, di sini diketikkan e-learning ya. Ini sudah ada, kalian klik enter ya. Ketika sudah ke halaman utama, kalian masukkan nama pengguna di sini dengan nama username, bukan nama asli kalian gitu ya. Jadi username di sini singkatan dari nama-nama kalian ya, sesuai dengan apa yang ada di kartu yang telah diberikan ya. Jadi Bapak masukkan username-nya. Kemudian kata sandinya berupa angka, kalian masukkan juga.
ya. Kemudian di sini kalian masuk sebagai siswa gitu ya. Kemudian masukkan juga untuk hurufnya atau misalkan kode keamanannya 13. Di sini ada O ataupun 0 gitu ya. Kalian nanti lihat saja kalau misalkan memang ukurannya atau misalkan kalian bingung nih ini 0 atau O nih. Nah, kalian bisa klik refresh aja di sini ya. Yang bingung juga, nah kalian kalau misalkan sudah yakin itu hurufnya atau angkanya sudah bisa dibaca, kalian bisa langsung tulis ulang saja gitu ya. Kalau di sini berarti 9 N 7 U kemudian W gitu ya. Kalian klik barang saja sampai muncul button atau tombol masuknya yang bisa diklik gitu ya, dan masuk. Nah, ini untuk halaman utamanya. Ketika kalian sudah masuk ke ke halaman e-learning ya, kalian di sini bisa melihat materi-materi yang memang sudah diberikan oleh guru kalian gitu ya. Kemudian kalian klik salah satu materi untuk melihat atau membaca materinya nih ya. Di sini ada beberapa materi yang memang kalian harus kalian baca gitu ya. Ini juga ada perintah juga di sini nih, ada perintah misalkan di sini ya. Kalian simak video di bawah ini, pahami, setelah itu silahkan rangkum di buku catatan misalkan itu. Di sini ada link video YouTube-nya, kalian tinggal klik saja. Kemudian di sini juga ada tugas selanjutnya, yaitu buku catatan dikasih tanggal dan tugas. Catatan bisa diupload di e-learning. Nah, untuk cara mengupload tugasnya, kalian tinggal masuk ke menu tugas, gitu ya. Masuk ke menu tugas. Di sini ada beberapa tugas, gitu ya. Di sini ada beberapa tugas yang memang. Kalau di sini baru ada satu nih, berarti baru ada satu guru yang memang hanya ngasih tugasnya, gitu ya. Ataupun kalian selain dari menu tugas yang di atas, kalian bisa gunakan menu tugas yang ada di samping di sini, yang ada di pojok kanan atas gitu ya. Kalian tinggal klik saja, kemudian kalian lihat tugasnya apa. Berarti kalau misalkan munculnya seperti ini, berarti itu belum ada tugas. Kita lihat contoh yang memang sudah diberi tugas seperti tadi ya, yang matematika tadi. Klik materi lagi, kemudian klik yang matematika ini misalkan ya. Kita lihat di sini ada menu tugas ya. Kalian klik tugasnya. Nah, di sini baru muncul tugasnya gitu ya. Ini baru muncul tugasnya, dan kalian pahami tugasnya, kerjakan soalnya, kemudian ikuti perintahnya gitu ya. Misalkan kalian tugasnya harus di print, diketik, ditulis tangan, difoto atau apapun itu ya, kalian harus ikuti apa yang ditulis oleh guru kalian gitu ya. Kalau misalkan tugas yang barusan bisa kita lihat ya, ini materinya saja, soalnya saja. Untuk perintahnya kita lihat saja, mungkin ada di bawah untuk perintahnya. Nah, di sini ada ya, untuk laporan pembelajaran kalian foto selfie pada saat kegiatan belajar tentang materi eksponen. Jangan lupa isi absen kehadirannya. Silahkan kerjakan tugas LKS di bawah ini. Berarti kalian masih ada beberapa tugas nih di sini ya, memang harus kalian kerjakan lagi ya. Nah, kalian untuk upload tugasnya, caranya kalian masuk ke menu tugas. Kemudian di sini ada menu unggah tugas ya, unggah tugas. Kemudian kalian pilih choose file di sini ya, atau pilih file di sini, masukkan file. Kalian klik. Nah, kalian cari tugas kalian nanti disimpannya di mana gitu ya. Entah itu di drive C, D, ataupun misalkan memang ada di My Dokumen, di desktopnya, ataupun di mana, kalian nanti tinggal cari saja. Setelah itu kalian masukkan tugasnya seperti ini ya, kalian upload seperti ini. Nah, kalau misalkan tampilannya hijau seperti ini, berarti dia tugasnya atau ukuran filenya itu sudah sesuai gitu ya. Kalau misalkan memang belum sesuai, itu kalian tinggal lihat saja errornya ada apa aja sih. Nah, seperti ini contoh, ada errornya misalkan format yang diizinkan hanya PDF gitu ya. Kalau misalkan PDF-nya ini udah benar, nah berarti lihat yang kedua, ukuran maksimal itu 512 KB ya. Berarti file ini untuk lampiran sampai final OK ini itu filenya terlalu besar gitu ya. Kalau misalkan memang sudah benar ya, sudah benar seperti ini misalkan.
Nah, kalian baru bisa disimpan gitu ya. Jadi tugas kalian langsung bisa sampai ke gurunya gitu ya. Nanti gurunya akan mengecek dan akan memberikan nilai, nilainya akan muncul di sini ya. Nah, untuk tugas itu ya, tugas, kemudian di sini juga ada menu ujian. Di sini adalah ketika kalian mau mengerjakan soal nih yang diberikan oleh guru-guru lewat e-learning, ya kalian bisa lihat di sini ya, ujian mata pelajaran apa aja sih yang muncul di sini. Nah, kalian tinggal klik mulai ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk tutorial kali ini. Kalian bisa buka-buka lagi e-learningnya ya, kalian bisa lihat-lihat lagi materinya ada apa aja yang sudah muncul. Kemudian ketika memang ada tugas, tolong kalian kerjakan tugasnya ya.